Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema cara berzikir agar namamu disebut oleh Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Kajian kita insya Allah di waktu yang sangat singkat ini membahas tentang salah satu yang membuat wali bertahan jadi wali. Bukan wali nikah ya. Seorang yang soleh diangkat derajatnya menjadi mufarridi. Apa arti mufarridi? Orang yang duluan maju ke hadirat Allah, diangkat dekat kepada Allah di saat yang lain masih belum sampai kepada Allah. Nabi suatu kali mengatakan sabaqal mufarridu, telah dahulu orang mufarrid. Siapakah itu wahai Rasulullah? Az-zakiruna Allah katsiran wa dzakirat. Orang yang banyak zikir, baik laki-laki atau perempuan. Zikir secara harfiah, secara bahasa itu artinya menyebut. Tapi yang tinggi, zikir itu artinya mengingat. Bisakah mengingat sesuatu yang tidak pernah kita kenal? Bisa nggak? Ini Pak Peri ini orang pasar kan? Sebanyak itu orang belanja, kalau nggak kenal bisa ingat nggak? Nggak bisa ingat. Itu makhluk Pak, gimana hal itu? Maka syarat supaya zikir itu nikmat, kenallah yang dizikirkan. Kenali siapa yang kita sebut. Kalau kita kenal siapa yang disebut, maka zikir yang dianggap banyak terasa sedikit. Maka ada satu bab namanya ma'rifatul mazkur, mengenal yang dizikirkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Fazkuruni azkurkum." Terjemahan harfiahnya apa? Sebut aku, ingat aku. Aku sebut engkau, aku ingat engkau. Itu terjemahan. Mau makna yang jauh, fazkuruni, kenal-kenallah sifatku, nama, kebaikan-kebaikan. Itu maknanya. Kenalilah perbuatanku, kenalilah jasa-jasaku, kenalilah kebaikan-kebaikanku, engkau akan aku kenal kembali. Bisa dipahami? Surah Al-Baqarah ya, fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, zikirlah kepadaku, aku akan berzikir kepadamu. Jadi kita ini bisa jadi objek zikir. Tapi apakah pantas kita disebut di sisi Allah? Enggak. Fazkuruni biuluhiyyati, itu maknanya. Ingatlah aku, kenallah keesaanku. Ini kajian kita sebut tadi, Qul huwallahu ahad. Nyambung Pak kalau yang ngikutin dari pagi tadi. Kenalilah bahwa akulah yang esa, yang tunggal semata-mata. Walaupun kata orang corona ini diciptakan oleh ilmuwan, disebarkan oleh globalis, konspirator, tapi kalau Allah nggak izin jadi nggak? Jadi nggak? Maka bagi saya nggak masalah-masalah amat mau globalis kayak, globokis kayak, atau globokis Pak, goblokis. Mau dia apa tersebut? Ada lagi istilah-istilah Inggris gitu ya. Terserah mereka mau ngapain. Allah kita sebelum konspirasinya ada, setelah konspirasinya ada kan tetap Allah. Sebelum pandemi ada, setelah pandemi ada, bahkan pandemi nggak ada, Rabbuna Allah. Rabb kita yang kita sembah, tempat kita menggantungkan harapan pun cuma Allah. Vaksin itu sandiwara aja Pak, sandiwara kita. Emang kita gantung sama vaksin? Nih coba lihat, Uzair, Ashabul Kahfi, itu Uzair 100 tahun ketiduran, gak makan, gak minum, hidup. Ashabul Kahfi 309 tahun, hidup.
Bapak dengar nggak riwayat Ashabul Kahfi mati? Nggak ada kan? Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Ternyata ketemu di satu riwayat bahwa Ashabul Kahfi nanti Allah bangun kembali. Berarti dia tidur lagi, Pak, bukan mati. Saat Ya'juj Ma'juj keluar, Allah bangkitkan kembali Ashabul Kahfi. Berarti umurnya beberapa tahun. Saya nggak ngerti juga tuh. Bisa. Sebelum beliau sudah ada Nabi Khidir, sampai sekarang masih hidup, Pak. Masih hidup. Ulama-ulama ahlullah itu sering bertemu. Kalau ada orang bilang gak ada Nabi Khidir, berarti dia lagi ngasih tahu makomnya dia. Makom dia gak pernah bertemu Nabi Khidir. Gampang kok? Ya. Kalau antum gak ketemu, ada orang ketemu, terus yang benar yang mana? Belum pernah ke Jakarta. Ada orang udah ke Jakarta. Yang benar cerita Jakarta siapa? Orang yang pernah ke Jakarta dong. Al-isbat namanya. Quddimal isbat ala nafi. Kalau bertengkar nih antara yang nolak dan menerima, kita dulu kan yang menerima. Kan yang menerima lebih tahu daripada yang menolak. Jadi fazkuruni azkurkum. Kalau terjemahan kami, fa'rifuni a'rifukum. Kenalilah aku akan kenali kau. Kalau kita sudah dikenal oleh seseorang, disebut-sebut nggak namanya? Dilihat-lihat nggak wajahnya? Ya, dicari-cari nggak di sosial media? Di Facebook, dicari-cari. Siapanya orang? Dicari di YouTube, kalau ada di YouTube. Kalau nggak ada, cukup kemudian kita tanya kepada orang yang tahu. Wah, ini buku aneh nih, nggak suka itu. Ambil. Begini nih. Sohe. Nyampe nggak? Kedengeran jelas nggak? Jelas ya. Banyak kali beli yang bagus sekalian di sini, biar tempel-tempelnya banyak. Mau 100 juga nggak apa-apa, kayak semut, kayak jamur, Pak. Ya, kita nggak ngelarang teman-teman, silakan ambil kajian saya, ambil. Tapi kalau ngambil dari video orang, cantumkan riwayatnya, seperti nyantumin hadis, riwayat BPIR, gitu. Ada logonya ya. Kalau ngambil dari Irma Ador ya, tampilkan. Jangan nggak ditampilkan, itu namanya mudallis. Jika dulu ahli hadis menyebutkan satu riwayat, dia nggak ngaku bahwa dia dapat dari fulan, langsung dia bilang dari syekhnya fulan. Itu namanya mudallis. Gengsi nyebut nama fulan, kurang keren, maunya dia disebut sendiri, namanya mudallis. Pembohong tapi halus. Tapi bohong ini nggak dosa-dosa amat, cuma kurang ajar, Pak. Ya, nggak sopan gitu. Ya, sopan, hargailah orang capek-capek ngambil ya. Kita izinkan, nggak apa-apa. Makanya saya nggak bilang hanya cuma BPR, nggak, ya siapa aja boleh. Tapi yang enak juga, bikin saya nyaman juga ya. Bikin antum sama ustadz siapa aja, ya jangan sama kita aja. Bikin mereka juga nyaman untuk berbicara. Masa digantung di sini 100, Pak. Baik. Fazkuruni azkurkum. Sebut aku, ingat aku. Ujungnya, puncaknya Pak, kenalilah. Kalau sudah kenal baru bisa mengingat. Kalau bisa mengingat baru bisa menyebut. Benar? Nah, mau gak kenal Allah? Maka belajarlah mulai dari bab akliyat, mengenal sifat 20. Nakliyat mulai dari qul huwallahu ahad. Kemudian zaukiyat dirasakan ke dalam diri. Diingat-ingat jasa Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman corona, tambah banyak orang putus asa dalam masalah rezeki. Benar. Padahal dulu waktu dia di dalam kandungan ibunya, dia nggak kerja apa-apa. Ibunya juga nggak pernah ngantarin makanan, tapi makanan tersalurkan lewat plasenta. Saya mau tanya nih ibu-ibu kah yang menciptakan plasenta itu? Hari-hari, ya. Hari-hari itu ibu-ibu yang buat. Jadi ibu kalau makan, itu gimana? Nyopin anak, deh makannya gitu. Enggak kan? Masukin dulu ke mulut begitu nggak? Enggak. Siapa yang ngatur? Itu alam bawah sadarnya seorang ibu. Masuk, Pak. Dan kita ini produk itu, dulu minum air ketuban, ya. Lupa ya, berenang-berenang di perut ibunya. Lahir langsung kerja nggak?
langsung bisa jalan nggak kayak kambing? Tadi kita makan kambing di rumah Bapak Erik, biar antum iri. Kambing baru lahir langsung berdiri, padahal nggak pernah ngeliat kambing nih, sok kota ya. Kambing kalau baru lahir langsung berdiri Pak, langsung berdiri. Bisa nyari minum, bisa dia. Tapi yang pertama dia cari tetap susu ibunya. Kenapa? Karena kambing pun tahu secara insting dia belum cocok makan rumput, cocoknya minum air susu ibunya. Bayi kita waktu bayi lebih lama, kita menjadi pasif itu lebih lama. Di saat itu yang jamin rezeki kita siapa? Allah. Sekarang yang jamin sama nggak? Sama. Bedanya cuma formulasi aja Pak. Dulu cara manggilnya nah, itu zikirnya anak kecil itu zikir Pak. Kalau sekarang zikirnya ya Allah, corona ya Allah, banyak yang tumpang ya Allah, rezeki jangan putus. Itu kita zikir. Tapi saya mau tanya, sebelum corona ini Allah sudah tetapkan zikir kita, rezeki kita berapa? Udah ya. Terus antum khawatir, kenapa khawatir? Berarti jangan-jangan Tuhannya ganti nih pas corona ini. Ya, ada Tuhan corona ya. Nah, Tuhan kita sama. Allah itu uji kamu tanpa virus, ingat aku, enggak. Kamu sibuk mencari selainku. Dikasih virus, dikasih bencana, masih ingat Allah nggak? Enggak juga. Nah, nanti nggak tahu deh, apalagi yang dikasih ya. Nah, di saat kita dikasih bencana, ada berita-berita yang memalingkan pikiran kita dari Allah, benar nggak? Maka saran saya, mau hidup sehat nggak? Sehat pikiran. Kurangi nonton berita corona, ya. Mau sehat. Alhamdulillah, saya jarang Pak nonton. Kalau nggak lewat di sosial media kita nggak baca. Itu pun kita nggak tertarik baca. Biarin. Si bayi yang dia makan pertama kali, yang dia minum pertama kali cuma air susu ibunya. Karena kalau dikasih nasi, dikasih roti, dikasih teh talur, dikasih durian, itu bisa rusak gak si bayi itu? Bisa mati nggak? Nah, maka zikir itu ada zikir yang umum, ada zikir yang khusus untuk nutrisi badan. Zikir ini saya ngomong lebih serius Pak, hati-hati. Zikir itu ada takarannya, ada kurikulumnya. Kalau tidak, sama kayak orang minum obat bisa keracunan. Kalau obat keracunan tubuh rusak. Kalau orang zikir tidak tahu tekniknya, zikir itu bukan dengan fikir, zikir itu dengan qalbu, bukan dengan akal, tapi dengan qalbu. Kalau orang zikir dengan akalnya, dia akan mengakali makna zikir yang terjadi nanti. Gini Pak, ya, apa tuh? Kalau kata orang Jawa, saklem, gendeng, emang gitu bacanya? Salah ya? Majnun, ya, gilo, Miriam. Kalau halaj kan dia merasakan kesadaran yang tingkat tinggi. Di saat dia mabuk ma'rifatullah, dia berkalam sesuatu. Kalau ini enggak, belum mabuk udah begila dulu. Kenapa? Karena zikir tidak sesuai dengan dosis-dosis jiwanya, kolbunya. Jadi dalam bab ini wajib nggak punya guru. Di akhir zaman ini nanti nggak ada yang kita pelit-pelit Pak. Nanti kita kasih semua. Dulu itu Bapak kalau belajar zikir harus datang ke surau-surau, datang ke majelis-majelis khusus. Kalau nggak datang nggak dikasih. Cuma karena di Pekanbaru masih ada guru-guru zikir, saya tidak boleh bagi secara umum. Datangilah guru-guru itu. Ya, ini manas-manasin aja Pak. Mange-ange onda. Kenapa ini adab kami sesama orang yang mempelajari ilmu zikir dan metode mengajarkan zikir. Allah yuhadditha bi hadrati man huwa aula. Ini ada ahli hadis.
tidak boleh mengajar jika di situ ada orang yang lebih tua, lebih dahulu ada, apalagi lebih dulu jadi mursyid. Maka saya kajian begini, kalau udah datang-datang juga Ustaz, susah kalau di situ. Ya udah, nanti kita kasih juga, tapi nanti sabar dulu. Masa baru datang pengajian sekali dua kali langsung kasih zikir? Nanti kebanyakan zikir itu pusing juga. Ustaz, kata Ustaz fulan zikirnya ini, kata Ustaz kok zikirnya itu. Nah, disitulah perlunya kalau sedang latihan zikir, gurunya cukup satu. Kalau selesai satu metodologi zikir, boleh nambah guru. Paham? Bukan dilarang antum berguru banyak, tapi kalau sedang sekolah di suatu madrasah, satu sekolah, cukup sekolahnya atu dulu, kepala sekolahnya atu aja dulu, bener. Supaya apa? Supaya kurikulumnya nggak tabrakan. Bukan dilarang, selesai pindah aja nggak apa-apa. Itu maksud para masyayikh, jangan banyak-banyak guru dulu kalau belajar zikir. Jadi kenapa nih, mohon maaf, ini para jamaah ini saya lihat ada gurunya 5, ada gurunya 7, ada gurunya minus. Ya, jadi bingung. Kemarin Ustadz ini ngajar zikir ini, Ustadz Fulan datang dari Jawa, zikirnya ini. Ustadz Fulan datang dari Jakarta, lain lagi. Datang dari Padang, lain lagi. Datang dari Medan, lain lagi. Kan bingung kan? Yang tahu muridnya seharusnya zikirnya apa, itu sama dengan dokter. Dokter itu tanya dulu, diagnosa dulu. Oh, kalau begitu kamu zikirnya apa, obatnya ini. Biasanya dokter nanya nggak, pernah minum obat apa aja gitu nggak, alergi apa aja, benar nggak? Sama Pak, seorang tabib kolbu, dia dengan kolbunya bisa nanya. Kalau nggak nanya pakai lisannya. Udah pernah belajar torikot apa? Gitu paling pura-pura nanya gitu, padahal dia tahu. Karena kolbu itu bisa mencium aroma kolbu. Seperti bapaknya pakai parfum, yang ahli parfum langsung ngerti gak? Oh, gitu ya. Ini parfumnya parfum yang mahal, yang harga 5.000, 20.000, 200.000, 2 juta, itu beda Pak. Hidungnya kan berbeda. Maaf Pak ya. Aroma zikir itu bisa dicium oleh ahli zikir. Bisa dicium, bisa tercium Pak. Itu nggak bisa dibuat-buat, emang begitu adanya. Bukan berarti itu alam gaib, itu kan masih zahirnya kita, cuma zahir yang agak ke dalam. Itu aja bedanya. Untuk zikir pertama, rata-rata Nabi mengajarkan zikir la ilaha illallah. Tapi kalau versi Quran, zikir pertamanya Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu? Allah. Berarti zikir pertama Allah. Tapi kalau lewat hadis, Sayyidina Ubadah ibn Samit itu meriwayatkan satu kali Nabi SAW saat kami berkumpul-kumpul mengatakan irfa'u aydiyakum, angkatlah tangan kalian, suruh angkat tangan. Summa qulu la ilaha illallah. Nanti ada masanya saya talqinkan semua yang hadir. Karena ini namanya talqin jama'i, talqin umum, bimbingan umum. Bimbingan umum boleh, ada bimbingan khusus nggak boleh kita ajarkan depan orang, kecuali orang sudah paham semua. Tapi di akhir zaman dikasih juga Pak. Ini kan akhir zaman kan. Bapak dulu mau cari hadis harus melewati 3 negara. Zaman Imam Bukhari 5 negara Pak. Satu hadisnya apa? Sekarang satu hadis Bukhari bisa dibaca di Google Play Store. Betul. Bisa satu hadis, satu kitab. Jika ilmu hadis sekarang bisa diperoleh tanpa perlu melakukan rihlah jauh, sama ilmu ma'rifatullah juga bisa begitu sekarang. Jadi semuanya di zaman ini itu enak, semuanya Allah pendekkan perjalanan. Makanya Bapak bisa menyaksikan kajian saya lewat YouTube. Kajian yang dulu kita dengar orang tua-tua dulu di kampung ngaji begitu, sekarang dibawa ke kota. Kata teman yang hasan, Pak Jatuh Ar-Razi itu kaji-kaji tinggi di bawah kamu bilang aja gini. Ente gak bisa jelasin, kasih tahu aja sama kita, nggak apa-apa kok.
Kalau antum nggak sanggup menjelaskannya, karena nggak tahu cara menjelaskannya, nggak usah disasar. Katakan seperti Imam Ghazali katakan, alhamdulillah sudah ada orang yang Allah kirim untuk menjelaskan ilmu yang dulu rumit, sekarang jadi nggak rumit. Katanya ilmu di kampung. Kalau kampung-kampungan dong. Kata orang kota yang tinggi ilmu kota. Kok yang tinggi ilmu kampung? Oh ternyata memang ilmu-ilmu di perkampungan dulu tinggi-tinggi, Pak. Maka kitab-kitab dulu yang dikaji di majelis-majelis besar, namanya kitab At-Tufa Al-Mursalah. Bisa diulang apa nama kitabnya? At-Tufa. Ya. Apa artinya itu? Apa ya? Itu sekarang dikaji di mana-mana, Pak. Kenapa saya berani kaji itu? Orientalis saja baca kitab itu. Lalu mereka menafsirkan sendiri. Di kampus-kampus profesor doktor mengkaji itu, tapi mereka berbicara persepsi mereka. Bahkan di kampung-kampung orang yang tidak punya mursyid yang usul kepada Allah, kemudian menyelewengkan kitab itu. Terus kita harus diam. Gak boleh diam. Maka saya kemudian minta istikharah kepada Allah untuk diizinkan mengajar kitab itu. Kita mulailah mengajar kitab itu. Di blacklist juga kita mau orang-orang, Pak. Ya bagi saya nggak masalah. Yang penting nama saya tidak di blacklist di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar di blacklist orang. Ya. Di zikir yang paling awal, tapi itu adalah zikir paling tinggi. Apa itu? Afdhulu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Imam Ad-Dusuqi di akhir kitabnya Hasyiah terhadap kitab Aqidah As-Sunusiyah yang dipakai di kitab-kitab Ahlus Sunnah. Ini banyak nih sekarang kiainya Ahlus Sunnah, tapi madrasahnya pesantrennya udah nggak mengajarkan kitab Ahlus Sunnah, Pak. Banyak. Bahkan ada tarekat punya pesantren, pesantrennya tidak mengajarkan akidah Ahlus Sunnah. Udah banyak sekarang tertipu. Yang diajarkan uluhiyah, asma sifat versi seberang, bukan versi Ahlus Sunnah. Akhirnya nggak nyambung kalau kita ngobrol. Ya. Apa kata Nabi? Innal imana bid'u wa sittuna syu'bah. Iman itu yang paling tinggi ada 60-an lebih, 70-an lebih. Yang paling tinggi dari 60-an itu adalah la ilaha illallah. Kok bisa? Padahal itu udah kita dengar dari dulu. Ternyata yang membedakannya adalah ada orang membacanya cuma dengan lisannya, ada orang yang membacanya dengan akalnya, ada orang yang membacanya dengan kolbunya, ada orang yang membaca dengan ruhnya. Beda kan? Beda hasilnya. Kalau cuma dengan lidah membaca, pikiran jalan-jalan, pikirannya piknik, Pak. La ilaha illallah, la ilaha, lama-lama jadi nggak jelas, ya. Tapi kalau dia baca dengan akalnya, akal terasa berat. Tadi waktu kita ngaji tauhid sama kawan-kawan sahabat-sahabat Syaqariyah, itu yang hadir ada beberapa kawan kita juga. Apa kata dia waktu di lift? Pecah kepala aku ya. Gitu jadi udah pecah. Itu bahasa mubalagh, bahasa majazi. Kalau ini materi baru bagi dia, karena dia menerima dengan akal berat. Kalau dengan kolbu ringan. La ilaha illallah. Pikirannya banyak. Sekarang kita fokus, tidak ada yang perlu diingat, tidak ada yang perlu dipikirkan kecuali Allah. Susah itu, Bang. Oleh karena itu, ulama ahli zikir, ulama-ulama thariqah sufi mendapat ilham wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu apakah kau tidak memandang. Supaya pikiran tidak kemana-mana, mereka ajarkanlah namanya titik-titik imajiner, titik-titik khayali di dalam diri. Kalau orang agama seberang bilangnya cakra, kita nggak nyebut begitu, kita nyebutnya titik latifah. Ini saya nggak boleh kasih tahu juga kan, tapi antum kalau googling bisa ketemu. Dibawa dari bagian perut, dibawa ke ubun-ubun, terus kemana lagi, lalu dihunjam ke dalam kolbu. Supaya apa? Supaya pikiran tidak bergerak kemana-mana.
maka dikunci dengan titik-titik itu, disebut la makusa. Dia seperti lam alif tapi terbalik. Lam alif kan begini, dibalik Pak. Supaya apa? Supaya pikiran tidak kemana-mana. Karena Bapak ini kalau zikirnya pakai fikir, pasti pikirannya kemana-mana. Maka dibawalah pikiran itu diterima, dibawa ke ubun-ubun, dibawa dulu jalan kemana-mana, baru dirunjam illallah, masuk ke relung kolbu, masuk ke alam kolbiyah. Udah, pikiran gak kemana-mana lagi, dia sudah nyaman di dalam kolbu. Jadi ini saya kasih ini filosofi kalau antum nanti belajar dengan mursyid siapapun, terus dikasih tarik zikir dari pusar ke bagian ini, ke sini, ke sini, itu bukan bid'ah Pak. Itu malah bagus. Supaya apa? Supaya tidak berpikir macam-macam. Dari alam zahir lah masuk ke alam pikiran, pindah ke alam qalbu. Itu rahasia baca la ilaha illallah dengan titik-titik halus yang ada di dalam jiwa. Buya Alnof pernah belajar itu dulu. Mana Buya Alnof? Ya, nggak tahu masih ingat atau nggak? Ya, paling mantap itu beliau. Ya. Itu kalau Bapak ngeliat, Ustaz Alnof gila ya. Kalau gitu ya. Kenapa dia teriak-teriak gitu? Ustaz Alnof zikir itu bisa ekspresinya kayak orang baru ketemu apa gitu. Kenapa? Ruhnya, kolbunya ketemu yang dia cari selama ini. Orang kalau udah lama nggak ketemu anak, pas ketemu gimana? Gergetan nggak? Apa seorang siko? Kayak kita mau ke masjid itu apa namanya? Galigaman. Kosa katanya udah boleh hilang. Galigaman. Geli aja, gergetan. Kayak mau cubit gitu ya. Ada beberapa orang ekspresinya bukan begitu, ekspresinya nangis. Mulai dari awal zikir sampai akhir zikir dia nggak tahan. Seperti seorang ibu-ibu nggak tahan ketemu anaknya udah lama nggak ketemu. Apa kata dia? Aduh nangis. Beberapa orang kalau ketemu orang yang dia kasihi, dia cintai, bisa pingsan. Ada nggak? Ada yang pingsan Pak. Itu kalau dalam ilmu zikir disebut fana, karam. Mau ketemu, pas ketemu pingsan, lucu. Ya, kok bisa pingsan? Karena jiwanya tidak sanggup menahan luapan rindunya. Nah, kalau bisa ditumpahkan lewat air mata, nangis. Ditumpahkan lewat tangan kemudian gemes. Ditumpahkan lewat suara, keluarlah teriakan, zikir yang keras. Kenapa orang berzikir keras? Karena itu ekspresi mengalirkan, menghabiskan, menyalurkan kerinduan. Kalau Bapak nonton bola mau masuk Pak, tapi mulutnya ditutup, gitu kan? Bener kan? Sama, Bapak pergi ke surau-surau mereka, gurunya bilang nggak boleh bersuara, tapi nggak diajarin tekniknya. Seharusnya badannya dilemeskan, dilembutkan. Ini mulutnya tutup mulut, nggak boleh bersuara. Akhirnya muridnya kalau sedikit dikira kesurupan, padahal dia sedang menahan hasrat kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nggak ngerti, itu perlu diruqyah tuh. Yang ngomong perlu diruqyah ya, kita ruqyah sini deh. Sok-sok ngerti. Orang zikir begini nggak perlu diruqyah. Kalaupun ruqyahnya bukan ruqyah baca-baca begitu. Dia ruqyah tazkiyatun nafs. Jadi paham kenapa ada orang di surau-surau tertentu, di majelis-majelis zikir, begitu badan gitu ya, saudara-saudara. Tolong jangan suuzon, ya. Kalau dibuka Pak, dia menjadi zikir keras, Allah gitu, Allah. Apakah sahabat belum gitu? Ada Pak, coba aja dilihat, ada riwayatnya. Ada hadisnya. Hadis Imam Ahmad, hadis Tabarani, Abu Nu'aim, Dailan. Imam Suyuti kumpulkan itu. Uzkurullah, sebutlah Allah hatta yaqulul munafiqun, sampai orang munafik menuduhmu muraun, kamu riya, kamu gila, majnun. Ya kan? Maka siap-siap wahai pencinta zikir, antum akan dituduh gila. Marhaban ayyuhal majnun. Abdurrahman Al-Jami, seorang imam waliullah,
Karena ahli zikir yang sudah cinta kepada Allah, kasmaran bertuhan. Itu disebut gila. Dia tulislah kitab Al-Laila wal Majnun. Wal Majnun itu sufi salik yang sedang kasmaran jatuh cinta kepada Allah. Udah punya belum bukunya? Belum. Nah, kalau mau paham maksud saya, baca buku itu ya. Udah ada terjemahannya belum? Belum ya? Ya salah ya, belum ada ya. Itulah enaknya kalau bisa baca bahasa Arab ya, biar stresin kalau itu. Kalau belum khusyuk zikir, belum khusyuk, terus aja zikir. Siapa tahu satu saat ketika antum lupa ingin mencari rasa zikir, Allah tarik dari zikir lisan langsung Pak ke zikir kolbu. Bisa begitu. Jadi ada jalan pintas dari lisan, pilih mau ke akal atau langsung ke kolbu. Kalau orang ahli ma'rifat, dia langsung terus lagi ruf. Nah, gak usah tinggi-tinggi dulu lah, sampai ke kolbu dulu lah. Ya, sampai ke kolbu udah selamat. Karena yang disebut mukmin disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Sebut Allah, coba sebut Allah. Bergetar gak? Ada yang bergetar, tapi banyak yang tidak bergetar. Dulu saya senang seorang perempuan, sama kawan saya disebut namanya, nggak ngerti namanya, saya nggak ngerti, saya cuma tahu wajahnya. Terus dia buka lembaran, dulu kan belum ada handphone ya, itu ada pakai apa dulu tuh namanya, buku-buku album foto, dibuka-buka lah. Belum, masih pakai apa namanya, apa tuh yang cuci foto, gitu, apa, film, film. Jadi dia buka lah kameranya, kamu kenal kayak gitu? Saya lihat, ini cantik loh, kita lihat, jantung saya berdebar. Ini orang yang saya suka ya. Padahal belum tahu, ada orang begitu. Ada orang-orang ahli zikir tapi nggak menyebut nama, dia cuma ingat yang disebut. Di saat orang lain menyebut nama si perempuan itu nggak bergetar. Kenapa? Dia cuma tahu, tapi dia tidak ada sentuhan kolbu. Kalau sama kekasih duniawi bisa disebut namanya bergetar kolbu, bagaimana dengan kekasih sejati pencipta alam semesta? Kira-kira gimana Pak? Ya, kita ini nggak kuat kalau melihat cahaya Allah, nggak kuat. Maka Allah kemudian kasihlah satir, hijab, penghalang. Apa penghalangnya? Alam semesta, diri kita, namanya, sifatnya. Kita nggak bisa langsung melihat zatnya. Maka zikir kita yang biasa-biasa aja dulu, minimal sampai ke zikir qalb. Ya. Kata Imam Athaillah As-Sakandari sebagai penutup, ya, la tatrukidz dzikra li'adami hudurika. Jangan kamu tinggalkan zikir meskipun engkau tidak merasa hadir khusyuk kepada Allah. Siapa tahu di saat engkau lupa, engkau mencari nikmat zikir, Allah angkat jiwamu, Allah angkat qalbumu, sehingga engkau merasakan yaqzah, kesadaran berzikir. Bisa begitu ya. Saya datang dulu kepada guru saya Abu Ya Hasan Basri di sono nih, Payakumbuh Pak Pilada. Itu dulu ulama termasuk paling alim di tempat kita. Beliau ini saya datangi umur saya baru 12,5 tahun. 12,5 kelas berapa tuh? Ya, tapi saya duluan sekolah Pak, itu kelas 1 sanawiyah. Saya setahun lebih awal masuk. Jadi kelas 1 sanawiyah, ujung tahun saya dibawa oleh ayahanda saya masuk ke majlis Abu Ya Syekh Hasan Basri, ulama ahli zikir. Murid dari Syekh Jamil Jauh, murid dari Syekh Zakaria Labaisati Malalo. Jauh ya. Ya. Udah wafat Pak. Tapi ngeliat jenggot Bapak, wajah Bapak saya ingat beliau. Walaupun beliau gak berjenggot banyak ya. Gak berjenggot loh. Habis sholat Isya, beliau zikir, afdalu dzikri la ilaha illallah. Itu saya udah gak ada Pak. Saya udah gak tahu lagi. Kita kemana aku udah gak tahu.
Tahu-tahu pas sadar, orang udah selesai sholat sunat. Berarti dari awal la ilaha illallah, doa, sholat sunat. Saya sadarnya waktu nikmatnya waktu itu sampai sekarang nggak bisa lupa. Belum tahu namanya, tapi sekali disebut dia langsung kita nggak kuat, fana, ekstase bahasa orang kampus. Kalau ada dulu orang ketemu artis, ini kan anak-anak muda dulu ada demam Korea, pas ketemu artis pingsan, mirip-mirip begitu tuh. Itu saya udah kepala udah di bawah, udah nggak tahu. Nah itulah maknanya tadi, namanya belum tahu, tapi pas disebut langsung bergetar. Karena kita masih kecil, belum kuat menahan kuatnya zikir, akhirnya kita tumbang. Maka bergurulah kepada ahli zikir, dia nanti akan memberi dosis.